HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP dalam ruang sidang. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan hormat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Ya, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana tata tertib dari persidangan itu sendiri. Ini kita sudah mungkin melihat bagaimana nanti sesaat lagi majelis hakim akan memasuki ruang persidangan untuk memulai sidang ya. Mungkin Bu Flora bisa berkomentar sedikit mengenai komposisi dari majelis hakim sendiri, bukan dari segi jumlahnya saja yang memang mungkin tidak biasa, tapi dari person to personnya sendiri, orang per orangnya sendiri. Ada Pak Dwi Arso sebagai Ketua PN Jakarta Utara yang menjadi hakim ketua, dan ada Abdul Rosyad, Iwayan Wiryana, Joseph Rahan Tokman, dan Jupriyadi yang menjadi 4 hakim anggota. Ya tadi saya sekilas mendengarkan background dari masing-masing hakim ya. Saya rasa hakim-hakim yang dipilih ini cukup integritasnya cukup bisa diandalkan gitu, dalam arti semoga tidak memang berpijak kepada marwah hukum yang memang sudah mengatur mengenai tata tertib, lalu kemudian bagaimana formalitas itu tersendiri tidak terkait dengan tekanan-tekanan yang ada di luar.